Faslun fi surutil Fatihati. Faslun fasal fi surutil Fatihah dalam syarat-syarat Al-Fatihah. Suruti jamak dari syartun. Syartun syarat, syuruti syarat-syarat. Al-Fatihah dari kata Fatihah membuka, Al-Fatihat pembuka. Ini isim fa'ilnya. Ya, sambil mengingat materi sorob ya, Bu. Surutul Fatihati asyarah. Syarat Al-Fatihah itu ada 10. Apa saja 10 itu? Yang pertama, tartib. Tartib itu apa? Sesuai urutan. Sesuai urutan. Maksudnya apa sesuai urutan? Jangan dibaca ayatnya bolak-balik atau terbalik urutannya. Tidak boleh. Jangan membaca Al-Fatihah dengan urutan terbalik. Atau dari ayat 1 langsung loncat ayat 3. Ini tidak tertib. Nah, kalau tidak tertib bagaimana Pak Ustadz? Konsekuensinya harus diulang dari awal lagi. Al-Fatihahnya tidak sah atau Al-Fatihahnya batal, tapi sholatnya tidak batal. Hanya Al-Fatihahnya yang batal, harus diulang lagi dari ayat pertama. Ayat pertama yang mana? Bismillah. Bismillah itu ayat pertama. Jadi termasuk ayat. Tidak boleh ditinggal Bismillah itu. Tertib sesuai urutan. Sesuai urutan tertib. Urutan ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, wal muwalatu itu artinya berkesinambungan. Berkesinambungan itu apa maksudnya? Tidak melakukan satu yang dapat menjadi jeda atau pemisah ayat satu dengan ayat yang berikutnya. Mualah berkesinambungan ya Bu. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ini pas sholatnya di rumah ini. Di masjid depan rumah mengumumkan orang meninggal, ternyata orang dekat ya, sahabat kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Ibu Siti misalnya. Terus kita mengucapkan innalillahi, ya, itu tidak berkesinambungan ya, terjeda dengan kata innalillahi ketika dalam sholat, ketika sudah membaca Al-Fatihah. Bagaimana Pak Ustadz? Ya sama, Al-Fatihahnya batal, sholatnya tidak, harus diulang dari awal. Itu membuat jeda, membuat tidak bersambung ya, tidak berkesinambungan ayat-ayatnya. Atau refleks misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, bersin Bu, baca alhamdulillah. Sama juga itu, membuat jeda atau al-muwalahnya rusak. Jadi harus bagaimana? Ulang lagi dari Al-Fatihah dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim begitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga, wa mura'atu menjaga hurufiha huruf-hurufnya. Huruf-huruf Al-Fatihah itu ada 155. Ya. Ada yang mengatakan 156, ada yang 155. Kita ikut yang 155 saja. Nanti kalau tidak percaya hitung sendiri ya. Kok beda? Ya karena ada yang tasdidnya dihitung satu huruf. Ada tasdid, sebagian dari yang bertasdid dihitung satu huruf, tidak semua. Kan tasdidnya yang huruf bertasdid kan ada 14. Tapi tasdid yang ada yang tasdid yang tidak hitung itu yang walad dolin itu ya. Jadi ada perbedaan perhitungan. Yang tasdidnya ada 14, jumlah hurufnya 155, kemudian jumlah katanya ada 29. Ini Al-Fatihah. Ada 29. Kemudian jumlah huruf yang tidak berulang ada berapa? Ada 22 huruf. Huruf yang berulang tidak dihitung lagi ya Bu ya. Misalnya Bismillah, Alhamdulillah, Ar-Rahman, itu H-nya kan berulang ya. Alham, H, ada H. Ar-Rahman, ada H lagi, ayo dihitung satu. Nah, nanti kalau tidak yang berulang itu dihitung satu, jumlah hurufnya Al-Fatihah itu 22 huruf. Ini angka apa sih 222 ini? Angka turunnya Al-Quran. Ya, turunnya Al-Quran. Turun Al-Quran dalam 22 tahun. Wallahu alam, kenapa bisa pas ya? Pasti Allah punya rahasia. Ya. Baik. Wa mura'atu hurufiha artinya apa?
Huruf-hurufnya itu memang harus keluar semua dibaca, maksudnya tidak ada yang tertinggal dari 155 itu. Tidak boleh tertinggal. Ya. Baik. Kemudian yang keempat, wa mura'atu tasydidatiha. Menjaga tasdid-tasdidnya. Kalau tasdid ya harus dibaca tasdid. Ar-Rahman, ra-nya bertasdid, harus dibaca. Ar-Rahim, ya ra-nya bertasdid juga. Lillahi, Allahnya bertasdid, baca tasdidnya. Waladhdallin, dha-nya bertasdid, baca tasdidnya. Tasdidnya juga harus dijaga. Tasdidnya tadi ada berapa? Ada 14 jumlahnya semua. Dijaga semua. Kemudian yang kelima, wa alla yaskuta, wa alla yaskuta, tidak berhenti, saktatan dengan kadar berhenti, tawilatan lama atau panjang, wala qasirotan, dan juga tidak boleh sebentar. Yaksidu biha qat al kirata. Yang dengan berhenti tadi bermaksud untuk memotong bacaan. Bermaksud untuk memotong bacaan. Kalau disengaja batal. Kalau tidak disengaja enggak batal. Tidak disengaja itu misalnya begini. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Bentar berhenti itu. Cilang-cilang itu. Terus ayatnya berikutnya apa ini? Tadi sempat masuk itu dalam lintasan itu, belum bayar listrik, belum bayar SPP anak, itu kan kadang melupakan ayat itu ya Bu ya. Jadi lupa ayat berikutnya. Ya, itu berhenti tapi tidak disengaja. Maka ketika ingat Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iya, oh ya, iya karena langsung diteruskan. Tadi sempat berhenti karena memang lupa, tiba-tiba blank. Nah, teruskan. Yang seperti itu ketika lupanya berhentinya itu karena lupa atau karena memang hafalannya kurang kuat, itu termasuk yang ma'fu, yang dimaafkan. Jadi boleh langsung ketika ingat langsung, tidak harus mengulang dari ayat pertama. Kemudian yang keenam, wa qira'atu kulli ayatiha wa minha basmalah. Membaca semua ayatnya. Nah, termasuk wa minha darinya dari ayat-ayat tersebut adalah al-basmalah, yaitu ayat yang pertama basmalah. Ya. Yang ketujuh, wa adamu lahnil muhillal bil makna. Wa adamu itu tidak ada. Tidak ada. Tanpa atau tidak ada. Al-lahni. Lahni itu kesalahan dalam membaca. Lahni itu kesalahan membaca. Al-mukhilla yang merubah bil makna, arti atau makna. Memang bisa merubah. Bisa, Bu. Misalnya apa? Misalnya an'amta. Kita bacanya, kita rubah itu. Jadi an'amti. Tuh, itu kan sudah berubah maknanya. An'amta, engkau telah beri nikmat. Engkaunya itu Allah. Allah itu kalau dalam lafadz kan memakai muzakkar ya Bu ya, fi'ilnya muzakkar. Walaupun Allah itu bukan laki-laki. Tapi kalau kita rubah an'amti, engkau perempuan telah berikan nikmat. Itu merubah tuh dari muzakkar menjadi muannas. Dari an'amta itu tasrif fi'il madhi yang ketujuh, an'amti tasrif fi'il madhi jadi nomor 10 ya berubah arti. Nah, itu harus diulang kalau seperti itu. Kenapa? Merubah makna. Merubah makna termasuk lahnan atau kesalahan yang harus diulang, baca dari awal lagi Al-Fatihahnya. Kemudian ihdina tunjukilah, tunjukilah. Kalau dibaca ahdana, berubah arti juga. Ahdana ihdina tunjukilah, ahdana artinya memuliakan. Ahdana memuliakan. Kalau ihdina tunjukilah kami. Begitu. Berikutnya wa antakuna halatal qiyamah. Wa antakuna berada halata dalam keadaan al-qiyam berdiri fil fardi dalam sholat fardu. Jadi Al-Fatihah itu seluruhnya dibaca dalam keadaan berdiri, tidak dalam keadaan ruku atau duduk, dalam keadaan ruku atau sujud, dalam keadaan berdiri. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya, kalau tidak mampu bicara ada rukhsah, bisa sholat sambil duduk,
bisa sholat sambil berbaring. Atau kalau sholat dalam kendaraan, walaupun sehat kan juga tetap boleh dalam keadaan duduk. Itu rukhsah. Kemudian yang ke-9, wa'an yusmi'a. Hendaklah dia mendengar sendiri, nafsahu dirinya sendiri mendengar al-qira'ata, bacaannya. Jadi Al-Fatihah itu harus terdengar di telinganya sendiri, bacaan Al-Fatihah itu. Tidak boleh bisik-bisik. Atau membacanya dalam hati yang telinganya enggak jelas mendengar. Harus terdengar oleh telinganya sendiri. Termasuk kalau sedang ada hajatan, ada musik panggung misalnya di dekat rumah karena orang hajatan, ada nikahan. Ini suaranya keras banget nih, kita sholat di rumah. Maka ketika kita sholat dengan kadar suara yang seperti hari-hari biasa normal, nggak ada panggung musik, tiba-tiba ada panggung musik menjadi tidak terdengar, maka kita punya kewajiban mengangkat suara kita, mengeraskan lebih keras agar telinga kita sendiri itu mendengar, terdengar oleh telinga kita sendiri. Kalau tidak terdengar oleh telinga kita sendiri bagaimana? Nah, kembali lagi, ulang lagi dari awal sampai telinga kita bisa mendengar. Kemudian yang ke-10, wa alla yatakhallalaha dzikru asnabiyyu. Wa ala tidak yatakhallalaha menyelanya. Menyela dengan apa? Zikrun, dengan zikir asnabi yang lain. Misalnya menyebut ada kata Muhammad disebut, ada orang yang menyebut Muhammad, ya kita kemudian menjawab dalam sholat itu sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam sholat kan tidak boleh. Kalau di luar sholat memang disunahkan, tapi ketika di dalam sholat tidak boleh. Termasuk zikir-zikir lain. Misalnya apa? Misalnya ketika tiba-tiba ada ular nih, innalillahi atau astagfirullah. Nah, itu menyela dengan zikir lain karena kaget ya Bu ya. Waduh, yang ini juga sama ya seperti itu, harus diperbaiki Al-Fatihahnya. Kaget atau ada tokek jatuh itu ya, kita kaget astagfirullah. Nah, itu zikir lain yang tidak boleh dibaca di saat kita sedang membaca Al-Fatihah.